Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Buat acara di siang hari ini, kami percaya semuanya baik, semuanya dalam lindungan Engkau, semuanya dalam rencana Engkau. Urapi Pak Tan Sri yang akan menyampaikan materinya, sehingga apapun yang beliau sampaikan boleh berkenan di hadapan Engkau dan boleh berdampak bagi kami yang mendengarnya. Pimpin acara demi acara dari awal hingga akhir, sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Lin. Oke, kita akan mulai dengan puji-pujian. Saya serahkan ke Pak Hani dan teman-teman. Shalom. FGB man. Be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. Ayo diulang lagi, semangat. FGB man. Be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. LOF. Haleluya. Ya. Ini cuacanya hujan, jadi suaranya harus lebih more. Ya, kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, luar biasa. Amen. Ya, tanda orang antusias di dalam Tuhan itu adalah sukacita. Ya, tanda antusias tadi pagi Pak Bernard menyampaikan ya, ada sukacita di dalam Tuhan, ada sukacita. Amen. Ya, pagi hari ini mari kita memuji Tuhan, bersukacita. Ya, apapun saat ini yang kita alami, percayalah, ya, Tuhan melihat kehidupan kita. Sukacita kita diperhitungkan dengan Tuhan. Ya, haleluya. Yes Lord. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari kita bersukacita pagi hari ini, karena kehadiran Tuhan. Yes. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan,
beri sorak-sorai untuk Tuhan. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kami mengajak semuanya memuji Tuhan, meninggikan namamu Tuhan. Haleluya. Hey. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan kan penuh keagungan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh Haleluya. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan maka Tuhan bertanya dan memerintah untuk terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap atas dunia yang menghancurkan bumi dan membebaskan jiwa. Menghancurkan bumi dan membebaskan jiwa. Bersorak bertepuk tangan. Tuhan bertanya dan meminta untuk kita tetap di dalam hadirat Tuhan, kita sembah Dia, kita rasakan hadirat Tuhan pagi siang hari ini. Selama 2 hari kami percaya ada kuasa yang lebih besar menguasai hidup kita. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya, bersyukur. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan menguasai kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu membentengi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di Kudusnya. Kita
adalah bait-bait suci Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Benar. Kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Haleluya. Di bait kudus-Nya. Saat umat Mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Berseru, berdoa, Bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Memenuhi hidup, hadirat kudus-Mu penuhi hariku, dan ku sungguh menyembah-Mu. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Pujikan hati dengan Tuhan hadir di bait kudus-Nya. saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, Bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya Ini umat-Mu Tuhan. yang datang dengan rendah hatinya, Berseru, berdoa, bersujud menyembah,
Yesus, Haleluya. Yesus terus berkuasa atas kami Tuhan. Terima Season demi kasih, season Tuhan. Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Yes, Kami boleh Lord. menikmati kuasa-Mu Tuhan. Amin. Yang dahsyat Yes, atas Lord. kami Tuhan. Penuhi Sehingga kami, kami Tuhan diperbarui Tuhan. Yesus. Kami menjadi manusia Haleluya, baru Tuhan. Yesus. Manusia lama sudah dikalahkan Amin. oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Memenuhi hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hati-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Silakan Pak. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bersorak-sorai ke Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa berada bersama-sama Tuhan. Ini semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak hanya berkumpul, tetapi Engkau pasti punya rencana dalam kehidupan kami masing-masing. Awal tahun kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami berpuasa, kami sedang Tuhan meluruskan hati kami supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, ini kami Tuhan, siap menyelesaikan pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu selanjutnya Engkau yang punya, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara semua yang luar biasa. Terima kasih. Saya tidak tahu sudah berapa kali, setiap kali acara, apa ini namanya, puasa Esther, saya diajak ke sini. Terima kasih saudara. Cuma hari ini tidak bisa nginep di sini karena besok ada pelayanan dan masih ada pekerjaan yang mesti diselesaikan di Surabaya. Saudara, kita memasuki tahun ini, saudara. Saya nggak ngerti di antara saudara hatinya siap, tetap merasa khawatir, sedih, atau sudah berubah paradigmanya. Saya ingin ajak saudara pagi ini dengan judul Stronghold, saudara. Stronghold itu bicara tentang benteng ya. Nanti saya akan cerita lebih banyak, tapi sebelumnya saya ingin ajak saudara mereview saudara, 1 tahun kemarin. Masuk tahun kemarin saudara, benar-benar pengharapan kita nggak jelas. Pertama masuk pandemi, saya pikir 3 bulan, paling lama 6 bulan. Jadi semua usaha, kontrak-kontrakan saya semua berjalan normal saudara, berjalan normal. 3 bulan ya normal-normal aja gitu. Tapi begitu mulai lewat 6 bulan, semuanya berubah gitu ya. Semua di-cut, dikurangi, waduh semuanya ngalamin masalah. Saya rasa ada teman-teman tertentu yang tidak ngalami masalah sih. Justru malah dapat berkat banyak. Tapi umumnya yang di jalur-jalur umum pasti ngalami masalah. Terjadi kontraksi yang luar biasa, ada bahkan yang sampai bangkrut, gak jelas saudara ya. Jadi sampai ada yang cari, Tuhan di mana sih Tuhan? Kok aku ngalami seperti ini? Tapi sebenarnya saudara, persiapan Tuhan di dalam kehidupan kekristenan itu enggak ujuk-ujuk gitu ya. Adanya kita hari ini itu pasti satu proses. Dari tahun, sekian tahun, 5 tahunan, 10 tahunan. Cuma kadang-kadang kita ini ya namanya orang gitu ya. Namanya manusia itu kalau lagi diberkati bisa lupa semuanya. Jadi ada persiapan-persiapan seperti Yusuf untuk menyimpan sesuatu tapi enggak simpan, habisin aja gitu ya. Tapi sekarang yang terjadi terbalik saudara. Banyak orang yang ngerem diri. Pokoknya tidak mau investasi, tidak mau ini. Dan itu akibatnya lebih buruk. Nanti saya akan cerita lebih lanjut dengan apa yang Tuhan pesan buat tahun ini. Saya review lagi di pemerintahan kita, saudara. Siapa yang nggak bersyukur punya presiden yang luar biasa? Presiden yang mau kerja,
mempertaruhkan hidup raganya, keluarganya, segala sesuatu demi bangsanya. Dan itu diakui dunia, bukan cuma kita. Saya bersyukur karena apa? Teman-teman sering berdoa bertahun-tahun supaya Indonesia lahir orang-orang benar. Orang-orang hebat, orang-orang yang mencintai bangsanya di atas kepentingan pribadi. Dan Tuhan sudah kirim gitu. Tapi waktu pandemi itu bukan satu hal yang mudah, saudara ya. Saya sering berdoa khusus buat Menteri Keuangan, buat Menteri PU yang sedang mengerjakan infrastruktur. Mereka sangat kesulitan, saudara. Uang anggaran-anggaran yang mesti dipakai untuk membangun malah dipakai untuk ini, vaksin, ngobati, itu uangnya banyak sekali. Dan dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang drop, kita nggak ngerti, saudara, harus gimana. Menteri Ekonomi kita ini luar biasa, dia bisa mengatur, membalance anggaran negara, urusan pinjam dan seterusnya. Kita tuh dari kita punya utang dari dibanding GDP di bawah 30%, naik sampai sekarang hampir 40%. Artinya naik 10%, itu luar biasa loh. Naiknya 1% aja sudah luar biasa, apalagi naik 10%. Banyak orang yang protes, gimana kita mau jadi apa, ngutang gini. Tapi yang ngomong itu ya bodoh, mereka orang-orang politik, jadi mereka memang menekan supaya pemerintahan yang sekarang ini yang benar, kalau bisa dibikin yang nggak benar kan gitu. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya utang kita 40% itu nggak ada masalah, karena di DPR kita, di APBN negara kita disebutkan batasan pinjaman kita ke dunia itu 60%, saudara. Jadi 40% itu masih jauh dari 60%. Kalau sudah tahu yang namanya Jepang, utangnya dibanding GDP itu sudah di atas 100%. Amerika sampai 200%, bayangin. Utangnya tuh besar sekali gitu. Jadi kita bersyukur dikirimin orang-orang luar biasa, bisa memanage keuangan. Nah, saya bersyukurnya apa? Teman-teman tetap berdoa. Tuhan terus kirim orang hebat, orang pandai Tuhan. Negara ini Tuhan sedang lakukan sesuatu. Mata Tuhan sedang tertuju kepada bangsa ini. Dan itu betul, saudara. Kalau saudara lihat sampai akhir tahun kemarin, jarang loh saya lihat itu penerimaan pajak 100%. Bahkan lebih jarang, saudara. Di tengah pandemi malah terjadi sesuatu. Berarti dia ada indikator apa? Ternyata Indonesia sedang diberkati dengan kelimpahan luar biasa ya. Ekspor batu bara, nikel, semuanya itu menghasilkan uang besar, saudara. Saya pikir itu bonus yang Tuhan kasihkan buat bangsa ini. Maka itu kita harus tetap berdoa, saudara. Percayalah, Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Itu yang saya doakan, saya tuntut Tuhan. Kapan Indonesia jadi berkat, Tuhan? Jangan Tuhan kau melawat Eropa, melawat Amerika, melawat Asia. Ini waktunya Indonesia menjadi berkat, saudara. Kalau Anda pergi keliling ya, enggak pergi ke luar negeri sekarang kan, sering keliling-keliling di Jawa, di Sumatera. Coba lihat, kota-kota, jalan-jalan, kita sedang mengalami transformasi, saudara. Kalau cari kafe-kafe yang paling bagus sih ada di Indonesia. Orang-orang barat itu sampai lihat, gila. Semalam saya jalan-jalan di Jalan Tunjungan. Ya, saya nggak bayangin Tunjungan bisa jadi seperti itu. Kalau dulu kan jualnya toko elektronik gitu kan. Sekarang banyak kafe-kafe, saya lihat ada bapak-bapak sama ibu duduk di kursi di situ, di presbiterian. Mereka bisa ngomong, berdua, tertawa, menikmati indahnya Hotel Majapahit. Waduh, saya pikir ini luar biasa. Ini semua hasil doa. Surabaya mengalami transformasi, tamannya begitu baik. Sampai akhirnya dicontoh sama kota-kota lain. Itu semua karena doa. Maka itu kita harus tetap berdoa. Whatever it is, just take the time to pray for the Lord. Berdoa, ambil waktu, nggak semenit, 2 menit berdoa untuk bangsamu, untuk kotamu, untuk kesejahteraan. Dan saya bersyukur punya seorang leader Pak Bernard ini yang selalu bilang kesejahteraan kota. Bersyukur Surabaya seperti itu, Surabaya. Di Jakarta saya belum punya leader gitu, yang memikirkan doa kota gitu ya. Saudara, jadi apa yang kita lakukan bertahun-tahun itu ada hasilnya. Tujuan review pagi ini saya beritahu saudara supaya kita bisa melihat ternyata Tuhan itu luar biasa. Nah, bagaimana dengan tahun depan, saudara? Tahun ini maksudnya. Saya setiap tahun, saudara, selalu akhir tahun saya ngambil waktu. Berdoa, mencari Tuhan. Saya ingin tahu sih Tuhan, kasih ono kerpean sedikit Tuhan. Tahun depan itu bagaimana gitu. Supaya apa? Supaya kita terarah hidupnya. Karena waktu kita ini kan terbatas kan. Siapa yang nggak terbatas? Semua pasti terbatas. Roh jiwa kita nggak terbatas, kekal selama-lamanya. Tubuh kita terbatas. Ya kan, 1 tahun tambah, usia saya udah bertambah. Berarti jatah hidup saya di dunia berkurang, ya kan? Artinya apa? Kita ini berkurang setiap tahun. Maka itu kalau happy birthday, sebetulnya bukan happy.
It's not happy sebenarnya itu kan. Berkurang kita lah. Waktu kita itu terbatas, makanya itu kita mesti efektif. Kalau kita hidupnya efektif, maka kita akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita asal, ya gua nggak tahu besok mau apa, tahun depan mau apa, terserah lah. Yang penting be happy aja. It's not like that, saudara. Tuhan Yesus mati buat kita, pasti ada tujuannya. Masing-masing kita, saya nggak tahu, saudara yang ngerti dirimu sendiri. Lah kita ini punya kesempatan itu, saudara. Harus lakukan. Nah, saya akhir tahun mesti berdoa. Saya tanya Tuhan apa. Dan Tuhan ini kadang-kadang jawab kita itu mepet, saudara. Biasanya kurang 1 hari, kurang 2 hari, baru dia bukakan sesuatu. Oh seperti begini. Pernah sekali saya lagi tahun 2019. Saat itu saya pergi pesiar sama anak keluarga saya. Di kapal pesiar itu 5 malam, saudara. Saya berdoa nyari Tuhan. Ngomong ke Tuhan. Gadap laut kene, gak metu. Pokoknya nyari gitu. Sampai hari terakhir, gak ngomong apa-apa. Oh saya ngerti. Kalau Tuhan gak ngomong apa-apa, berarti apa yang dia ngomong tahun lalu, itu sedang digenapi. Waktu itu tahun sebelumnya, tahun 2018, Tuhan cerita tentang Mazmur 91. Saya ngerti ya, Mazmur 91 itu ayat yang memproteksi kita. Aku akan memerintahkan malaikatku membentengi kamu. Kamu akan diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar, dan Tuhan akan lakukan bagian dia. Dan benar saudara, waktu masuk tahun 2020 terjadi pandemi itu. Jadi saya ngalami saudara, kalau misalnya saudara tanya orang yang lagi kena COVID gimana gitu. Saya di Januari awal saudara, 1 hari setelah saya naik kapal loh, ternyata teman-teman dokter saya bilang kamu itu pasti saat itu sudah kena COVID. Saya mikir waktu itu waktu awal Januari saudara, badan saya ini kok panas, leher saya sakit sekali, kepala sakit sekali, dan suhunya terus tinggi. Saya pikir saya sakit apa ini ya, minumin paracetamol nggak mempan. Tapi saya nggak ke dokter, karena saya punya kebiasaan, kalau malam itu saya minum madu sama kayu manis. Kalau saya nggak enak badan, saya mesti campur itu, saya minum itu. Terus pagi saya minum, biasanya cuma malam ini karena nggak enak badan, pagi saya minum, siang saya minum, malam saya minum. Lewat sampai 3 hari, setiap malam itu nggak bisa nafas. Aduh nafasnya susah, saya paksain tidur, bangun. 2 jam bangun, bangunnya itu kayak orang lagi naik mobil mau masuk jurang gitu loh. Ngimpi gitu. Mau masuk jurang belum mulai tahu-tahu nafasnya sudah ngos-ngosan, pendek saudara. Susah setengah mati. Leher sakit. Tapi saat itu saya pikir, kebetulan saya ini mulai muda suka olahraga, jadi yang penting pokoknya gue harus makan. Saya harus makan. Maksain makan bubur, kasih kecap, kasih abon, telur asin, sudah gitu aja terus. Pokoknya di badan tiap malam puasa saudara. Lewat 4 hari, saya baru bisa reda nafasnya, suhunya mulai turun. Kemudian sakit sudah sini. Sini ini sakit sampai sebulan. Jadi kalau batuk sakit, kalau posisi tertentu sakit saudara. Lewat sebulan baru lewat. Nah saya waktu ngalamin itu saudara, yang saya ingat cuma Mazmur 91 itu. Aku tetap mau berlindung di bawah kebakmu Tuhan. Karena aku tahu keselamatan itu Tuhan. Dan Engkau beritahu aku Tuhan, aku percaya Tuhan. Masih ada masa depan. Rancanganmu terhadap aku bukan kecelakaan Tuhan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Padahal saudara, malam itu sudah siap mati loh. Saya lihat istri saya, waduh, iki lek bablas, ya sudah, tapi yang penting kita harus siap itu. Karena apa? Sesungguhnya aku tidak mati, tubuhku mungkin yang mati. Roh dan jiwaku ini kekal, aku tidak takut. Jadi saya tenang, sudah tenang. Setelah ngelewatin itu semua, nah itulah maksud saya pesan Tuhan mesti ada. Nah, sekarang ke tahun ini saudara. Pesan Tuhan itu apa saudara? Kita lihat saudara, kita lihat di Nehemia saudara. Jadi Tuhan itu biasanya jawabnya sudah mendekati lewat itu, atau dia gak jawab, tapi tahun ini dia ngomong sama saya itu 18 Desember saudara. Saya masih ingat harinya, 18 Desember. Kita lihat di Alkitab. Kita lihat Nehemia saudara ya. Sebelumnya saya ingin beritahu saudara. Nehemia itu seorang yang luar biasa. Dia zaman dulu waktu orang Yahudi, orang Israel itu melawan Tuhan. Mereka akan tercerai-berai. Sampai kemana-mana. Ada sebagian sampai ke Persia. Dan Nehemia adalah salah satu bagian. Di saat zamannya Nabi Ezra, Nehemia, itu bangsa Israel pada pulang ke Yerusalem. Return to Yerusalem. Dan Nehemia mendengar
Yerusalem itu dihancurin, saudara. Temboknya sama orang-orang Arab, sampai pokoknya mereka dibikin susah. Disitulah waktu itu Nehemia nangis, dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, maksudnya apa sih Tuhan? Aku sedih melihat bangsaku yang punya kota Yerusalem tapi dihancurin. Di dalam kesedihannya dia berdoa kepada Tuhan, dan doanya cukup kasar ya, saya nggak mau bahas itu dan ntar baca sendiri aja. Di Nehemia awal-awal pasalnya itu. Kalau bagi saya itu dia kasar ngomongnya sama Tuhan. Lah Nehemia itu kemudian waktu itu kan dia juru minuman. Dia kasih minum kepada raja. Raja sama ratu begitu lihat dia, langsung dia bilang, kamu punya problem apa Nehemia? Karena wajahnya sedih. Akhirnya Nehemia kaget, loh kok aku di depan raja kayak gini gitu. Ampun raja, dia bilang. Hiduplah, kalau orang Chinese bilang one way gitu ya. Orang raja itu mesti gitu, hiduplah raja gitu, one way. Iya, ditanyain, kamu pasti ada masalah, ngomong sama aku kan. Karena Nehemia adalah juru minuman yang disayang sama Raja Artasasta ya. Zamannya itu namanya rajanya Artasasta. Kita, kamu punya masalah. Masalah apa? Iya, aku lagi kepikiran dengan bangsaku, nenek moyangku di Israel yang kotanya dihancurin. Palang-palangnya, pintunya dibakar semuanya. Terus kamu mau apa? Kalau boleh Tuhan, izinkan aku bisa membangun tembok-tembok yang dihancurin dan pintu-pintu yang dirusak itu. Karena raja sayang sama Nehemia, ya sudah, kamu pergi. Wah senang dia, jadi aku boleh pergi, boleh gak tuh raja minta satu hal, kasih aku surat supaya aku bisa ngomong sama bupati-bupati supaya tidak ada yang galangin. Termasuk bendahara yang nyimpen kayu-kayu. Oke kamu pergi, dikasih semua. Akhirnya Nehemia datanglah ke Yerusalem. Nehemia ini seorang nabi yang luar biasa. Kalau saya belajar dari Nehemia, saya akan ngerti bahwa Nehemia itu orang yang gak sembarangan. Waktu dia sampai di Yerusalem, dia diam-diam saudara. Dia nggak ngomong apa-apa sama orang. Orang Israel pun juga nggak tahu. Nehemia jalan, dia keliling pintu-pintu gerbang yang rusak. Dia mulai menghitung apanya yang rusak, apa yang dilakukan. Ini saya pikir, wah ini kayak FGB Man, kayak Pak Alek gitu. Ngitungnya sampai teliti gitu ya, keliling. Setelah selesai sudah dihitung, langsung dia ngomong sama bangsa Israel. Tuhan sudah memberikan Yerusalem kepada kita. Ini pemberian Tuhan, pemberian kita semuanya. Saya punya kerinduan untuk membangun ini dengan kapasitas yang saya punya. Itu bangsa Israel langsung dengan sepenuh hati, mereka mau mengambil bagian untuk menyelesaikan itu. Itu pekerjaan luar biasa. This the spirit, kebersamaan. Kita akan lakukan itu benar. Bukan itu, bukan cuma apa, biasa-biasa aja, tapi lakukan sesuatu. Kemudian singkat cerita mereka lakukan pembangunan itu. Dan bangsa-bangsa Arab itu menghina benar-benar. Dia bilang apa? Apa yang dilakukan Nehemia itu? Aduh dia mana bisa, bangsa yang lemah katanya. Jangankan kita serang, ada anjing lompat aja temboknya akan jatuh. Nehemia waktu dengar itu Nehemia bilang apa? Tuhan balaskan perkataan yang mereka katakan kepada mereka sendiri. Dan bangsa Israel pada saat itu saudara, tangan satu membangun tembok, menyelesaikan pintu dan semuanya. Tangan satunya pegang pedang, saudara. Pegang tombak. Kalau malam mereka menjaga supaya nggak diserang. Dan akhirnya Tuhan yang berperang lawan orang bangsa Arab itu. Dan mereka eksis pada saat itu. Nah saudara, apa yang Nehemia dapatkan? Kita lihat di Nehemia saudara. Ayat ke pasal 8. Kayaknya ayat 11 kayaknya. Nehemia 8 ayat 11. Saya baca ya. Nehemia 8 kalau di handphone saya ini 10 tapi ada dalam kurung 11. Kayaknya di Alkitab 11. Lalu berkatalah dia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saudara, dia bilang apa? For the joy of the Lord is your strength. Sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatanmu. Kalau dalam bahasa Hebrew, ya, bahasa Ibrani ya, kalau saya belajar, saya akan menemukan kata mawes. Mawes itu artinya apa? Benteng. Maka itu hamba-hamba Tuhan itu banyak ngerti, oh, the joy of the Lord is my strength. Kesukaan di dalam Tuhan itulah benteng saya. Saya akhir tahun itu saya mikir, Tuhan terima kasih.
Aku tahu Tuhan, kita tahun ini jangan pesimis, saudara. Anda harus optimis. Kalau Anda jalan-jalan ke Bali, pergi kemana, itu sudah bagus, saudara. Artinya apa? Anda tahu, inilah waktunya hari kudus Tuhan. Kita sudah melewati masa 2 tahun yang sulit. Dan tahun ini Tuhan akan tunjukkan inilah waktunya. Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Yang penting apa? Kita harus tetap tinggal di dalam benteng itu. Benteng itu apa? Benteng itu adalah the joy of the Lord. Sukacita di dalam Tuhan, saudara. Sukacita dalam Tuhan. Saya punya teman di Jakarta. Jadi istrinya, yang namanya istri kan ya harus dicintai gitu kan. Jadi teman saya itu kadang-kadang istrinya kan suka, "Pak, tolong ambilin itu dong. Pak, tolong beliin itu dong." Teman saya tuh kalau disuruh istrinya bilang gini, "Kerja buat Acen, terlalu manis." Waduh, saya pikir-pikir ya bener juga. Gue bilang, "Lu kok ikutin gua?" Gue bilang. "Loh, kamu suka nyanyi juga?" "Nyanyi." Kalau saya disuruh istri saya selalu juga nyanyi. Perintah baru ku beri padamu. Wah, istri saya langsung sewan gitu. Baru dimintai tolong gitu aja sudah nyanyi gitu. Loh, saya kan bersuka cita, bener nggak? Perintah baru ku beri padamu. Istri saya sewa tapi ya seneng gitu ya. Ya kan, nggak apa-apa gitu. Kita harus bersuka cita di usia sekarang, saudara. Kalau kita nggak mau sukacita itu kan goblok, saudara ya. Maaf kata, kan bodoh gitu. Karena apa? Kita laki-laki itu diciptakan, Tuhan bilang apa? Aku akan menciptakan dia seorang penolong yang sepadan. Bayangin, penolong dan sepadan. Maka itu saya selalu cerita sama teman-teman Full Gospel, hargai istrimu. Whatever it is. Jangan bilang, wah istrinya itu luwe ngene, orang itu lebih gini, kamu keliru. Sudah ada? Kenapa keliru? Karena Tuhan sudah janji, aku akan memberikan penolong katanya. Loh, kalau namanya penolong apa? Ya dia yang diberitahu Tuhan. Banyak laki-laki itu merasa, saya juga seperti itu dulu. Wong wedok ngerti apa gitu. Ya dah. Kalau bahasa saya, bahasa daerah itu, cineneng ehiu, senau, mehiu kata ya kan. Kalau orang Hokja itu bilang gitu. Apa ngerti apa wong wedok ya? Pak Conggeng itu ngerti. Ngomong apa? Gak usah ngomong, pokoknya kamu di rumah aja urus anak. Padahal Tuhan bilang apa? Aku menciptakan dia seorang penolong yang sepadan. Nah, saya dulu nggak percaya, saudara. Enggak, laki-laki di luar. Bapak saya juga dulu gitu. Istri pokoknya di rumah, urusin yang di rumah, saya urusin dia. Kalau anak salah, bojo sing salah. Anak gak jadi uang, bojo sing salah. Padahal anak nggak jadi itu bapaknya yang salah loh. Bukan istrinya, saya kasih tahu. Maka itu saya tuh belajar begini. Saya kadang-kadang lihat istri saya renungkan, waduh, dia ini hamil anak saya. Anak saya punya 3 laki-laki, saudara. Dia hamil 9 bulan. Bayangin, 9 bulan. Saya kadang-kadang godai teman saya, kamu laki-laki jangan sombong. Kamu kan kuat toh? Ayo coba ambil air galon, 1 galon dulu. 1 galon kan nggak banyak, 12 kilo kan, mana 13 kilo. Gendongan. 10 menit aja, jalan. Nggak boleh lepas, dia bawa terus. Kuat nggak? Saudara akan rasa, tangannya kemeng gitu, beratnya, benar nggak? Istri kita 9 bulan. Cannot choice, no choices. Maka itu laki-laki kalau nggak hargai istrinya, saya gemes, saudara, gemes. Dulu saya juga begitu, tapi sekarang saya mengerti, saya harus menghargai istri saya. Saya punya anak 3 loh, berarti dia 3 kali melewati 9 bulan yang penuh kesulitan itu. Maka itu kalau Anda mau marah sama istri, ingat itu. Dia adalah ibu dari anak-anakmu. Amin. Bukan perempuan-perempuan di luar itu yang ngurusin anak-anakmu, bukan. Dia yang mengandung anak-anakmu. Tanpa dia nggak lahir anak-anakmu. Itu yang mesti dihargai, saudara. Kedua apa, saudara? Saya belajar itu. Tuhan itu ngasih penolong saya, istri saya. Saya tuh sering alami dalam pekerjaan saya, saudara. Kadang-kadang saya pulang, istri saya nggak ada angin, nggak ada apa, saya cerita. Itu nggak bener loh, anak buahmu itu gini-gini. Ngerti apa gitu loh. Sekolahnya pinter, semuanya bagus, tapi dia bilang nggak bener gitu. Ya sudah, karena dia kan istri penolong ya tak rungokke aja. Mulai kita cek, bener loh saudara. Anak buah saya itu korupsi duit loh saudara, gila bener.
Nah dari situlah kok dia tahu, karena Tuhan yang bisiki. Maka itu istri itu sering diberitahu Tuhan, laki-laki kalau Anda mau lagi puyeng gak punya jawaban, bojomu kita konono. Tuhan ngomong apa? Itu yang saya lakukan, saudara. Benar, saya kalau punya masalah gitu, udah istri gue tak tulis aja. Kalau malam gitu ngomongin apa sih? Wes gak usah ribut-ribut lah, gue udah repot di kantor, gak usah ngomong. Nggak gitu, saudara. Tuhan ngomong apa? Ada sesuatu apa yang perlu di cross check. Dan itu luar biasa. Jadi kita ini laki-laki diberi penolong masing-masing, yaitu istrimu itu. Jangan cerita orang lain, ya istrimu itu, percaya deh. Tuhan nggak mungkin salah ngasih nasihat melalui istrimu, ya. Jadi kita harus ngerti itu, saudara. Bahwa tahun ini engkau nggak usah takut. Minumlah, makanlah manis-manisan. Dan kedua apa? Berbagilah dengan sesamamu yang nggak siap. Jadi tahun ini memang banyak teman-teman yang nggak siap, saudara. Ya, di chapter saya juga banyak, saudara. Banyak ngalamin, waduh ini sudah mau habis kontrakannya, ini belum selesai gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman saya gini, kamu jangan ganteni Tuhan, itu paling penting. Karena sering kita itu kadang-kadang menggunakan kekuatan kita anggap urusanmu ini cilik, tak tembak sekali wis mari gitu. Enggak begitu, saudara. Karena apa? Setiap kita itu biji mata Tuhan. Setiap kita itu diproses Tuhan menurut yang Tuhan tahu. Even walaupun Anda bisa menyelesaikan masalah dia, jangan Anda lakukan kalau Tuhan tidak suruh. Tapi berbagilah dengan dia. Saya selalu ngomong sama teman saya, kamu susah, bulan depan mau habis kontrakmu. Berapa bayar setahun sekian? Saya tak ngambil bagian ya. Kenapa saya ngambil bagian? Karena waktu saya ngambil bagian di masalahmu, saya memberikan uang yang Tuhan tetapkan kepada saya dalam hati. Di situ saya waktu berdoa sama Tuhan. Tuhan itu juga baik sengki. Ngerti, saudara? Ngerti baik sengki? Tuhan itu sungkan, saudara. Jadi doanya kan beda. Saya nggak doakan orang, dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Supaya bulan depan dia bisa bayar sewanya. Enggak. Doanya beda. Saya bilang, Tuhan, lihat loh, si A ini lagi masalah, Tuhan. Dia harus diusir karena kontraknya nggak bisa bayar. Tuhan tolong, Tuhan. Aku sudah mengambil bagianku. Aku sekarang lagi mau melihat bagianmu untuk dia, Pak Tuhan. Dan itu, saudara, doa itu sering saya lihat dan itu terjadi, Tuhan nolong dia dengan cara Tuhan, saudara. Jadi pertolongan bukan kita yang nolong. Karena firman Tuhan jelas. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Lah kadang-kadang kita ini lupa, kita anggap kita bisa nolong. Wes tak beres ya, wes kabeh gitu. Tanpa sadar kita membuat orang ini jadi terkutuk. Jadi kita mesti ingat kalau mau bantu, ingat ambil bagianmu, tapi jangan ganteni Tuhan, saudara. Sama kayak kita punya anak di rumah. Anda tahu kan anak Anda ini nakalnya kayak apa? Cara ngajarnya, mendisiplinkannya bagaimana, kan ada yang tahu. Orang lain nggak tahu. Saya tanya, kalau Anda lagi mendisiplinkan anak Anda, datang tetangga atau orang lain yang baru kenal, Bu, jangan dipukulin, jangan dianuin gini. Marah nggak? Orang tua pasti marah kan? Loh kamu ini gimana? Gua ini yang tahu didik dia bagaimana, kok kamu ikut-ikut? Dengan Tuhan sama juga. Setiap kita itu akan diajar Tuhan menurut karakter kita yang Tuhan tahu. Saya ngalami, saudara. Bagaimana Tuhan memproses saya sampai saya ngerti. Dan percuma, orang lain nolongi, saudara, percuma. Saya waktu ngalami kesulitan dalam bisnis, saudara. Ditolongin orang berapapun, habis, tetap nggak bisa. Karena apa? Ada satu proses yang kamu harus lewati. Dan melalui proses itu, kamu baru mengerti. Nah, kita FGB Men dalam membantu menolong harus pegang prinsip itu, saudara. Jangan ganteni Tuhan. Supaya dia satu, tidak menjadi terkutuk. Kedua, supaya dia cepat pulih. Kalau dia nggak pulih, pasti ada sesuatu. Apa yang kamu harus rubah? Apa yang kamu harus lakukan? That's the FGB Men, saudara. Saya nggak belajar di gereja. Karena di gereja maaf, tidak pernah diajarin seperti itu. Di Wadah Full Gospel ini diajarin, saudara. Karena masing-masing you are a businessman, kamu tahu menghadapi karyawan, menghadapi relasi, menghadapi mana. Kita tuh tahu betul, pendeta tidak tahu, saudara. Pendeta tahunya cuma satu,
PK-nya mana yang besar, gua nurut dia. Kalau yang ngasih PK besar, jangan ngomong yang menyinggung dia, nanti gua bisa didepak. Itu pendeta sekarang kayak begitu kan. Maka itu FGB Man dipakai Tuhan kenapa? Karena FGB Man nggak ada sing bayar. Sing bayar ya Tuhan dewe ngono lho. Nggak bener ya ngomong aja, nggak suka nggak apa-apa gitu kan. Maka itu di wadah ini bisa eksis hari ini karena di situ ada emas murni. Karena di luar banyak emas palsu, sepuan, jobone keren, dalamnya enggak, tidak menjawab. Wadah full gospel luar biasa. Kita baca ayat firman Tuhan lagi, saudara. Kita lihat 1 Tesalonika 5. Enggak tahu sudah berapa menit ya. Sudah habis ya waktunya. Oh masih 13 menit, thank you Pak. Oke. Mungkin ini kebesaran suaranya ya. Oh iya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan seterusnya. Kita baca sudah 1 Tesalonika ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ini perintah saudara. Maka itu orang Kristen itu memang harus bersukacita. Tapi banyak orang bilang, Pak bagaimana mau bersukacita? Gue ini lagi sulit Pak. Ada orang yang ngejar gue di depan pintu ini. Yang gue harus bereskan. Bagaimana? Sukacita senantiasa cuma bisa terjadi manusia rohani kita di dalam ini. Jadi manusia itu kan terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini, saudara ketemu saya, yang tahu ya tubuh saya ini. Saya yang di dalam sudah nggak tahu. Tapi Anda bisa merasakan kekuatan manusia di dalam tubuh ini. Spiritnya. Lah, kalau manusia roh ini menguasai hidup kita, disitulah Anda baru bisa sukacita. Walaupun Anda di dalam kesulitan yang paling sulit. Di dalam kesulitan yang paling sulit, Anda bisa bersukacita. Kalau manusia rohmu ini mendominasi manusia yang di depan. Maka itu kalau orang tanya saya, Pak kerjanya apa? Kalau orang belum kenal Tuhan ya saya baru cerita, kerjaan sekunder gua gitu. Tapi kalau orang kenal Tuhan, kerjaan gue yang utama adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Hari ini saudara, saya berkolaborasi dengan anak-anak muda. Dan itu kerinduan saya saudara. Saya kepingin Tuhan, ketemu orang-orang yang belasan tahun. Hari ini Tuhan kirim ada 50 orang saudara. Usia 16 sampai 25 tahun. Orang-orang yang militan dan berapi-api. 5 sudah jadi pendeta. Dan mereka mau lakukan sesuatu buat Indonesia. Loh itu saudara, pekerjaan saya adalah apa? Mengimpartasi mereka. This is my job. Kalau pekerjaan sekunder gua, ya kontraktor, saya cari penggawean, cari kehidupan, itu kerjaan sekunder. Karena tanpa itu kan nggak bisa. Saya pergi sini ya perlu duit gitu kan. Tapi kalau pekerjaan saya yang utama adalah apa? Menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Waktu anak-anak muda itu dikirim, saya langsung Tuhan terima kasih loh. Aku ngerti Tuhan. The feel. Waktu Musa mau masuk tanah Kanaan, Tuhan bilang kamu nggak boleh masuk. Tapi kamu tak seliatin tanah Kanaan kayak begini. Saya ketemu anak-anak muda itu saya bisa melihat bakal jadi opo hari ini nanti. Satu ini. Dan saudara bisa lihat nanti saudara ya. Saya nggak lihat sudah 20-30 tahun lagi. Nggak ngerti saudara. Batasan umur saya kan cuma 70, kalau kuat 80. Jadi kalau 20 tahun lagi ya nggak ngerti saudara. Tapi yang pasti kita mengambil bagian di dalam benih itu saudara. Itu satu apa? Saya pikir Tuhan ini loh Tuhan yang namanya bonus Tuhan. Terima kasih Tuhan, I do something. Dan itu yang membuat saya bergelora saudara. Ini ketemu bapak-bapak sini baju saya tutup gini ya kan. Tapi kalau ketemu anak muda saya buka. Ya gitu kan. Karena apa? Nggak nyambung kalau enggak. Karena anak-anak muda itu kalau nyanyi berbeda. Kalau nyanyi pakai ngomel-ngomel gitu kan. Kan nyanyi ngomel-ngomel kan terkenal loh. Nge-rap itu kan ngomel-ngomel. Nah, saya kadang-kadang ngomong, kamu ngomel sama setan aja. Ngomel-ngomel. Jadi gitu. Ya, jadi memang seperti itu yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, saudara kalau kita lihat lagi. Sebelum saya kembali ke 1 Tesalonika 5. Kita lihat dulu saudara. Di Kisah Rasul. Pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Nanti baca sendiri ya. Kisah Rasul 16 ayat ke-23 dan seterusnya. Jadi ini ceritanya Paulus sama Silas lagi mengabarkan
berita firman Tuhan, akhirnya mengganggu orang tukang ramal pada masa itu. Tukang ramal itu ngamuk, diselaporkan ke penguasa di kota itu, akhirnya kedua orang ini ditangkap. Ditangkap, lah yang waktu ditangkapnya itu saudara, mereka itu apa? Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka di dalam pasungan yang kuat. Paulus sama Silas ditaruh di tempat yang paling sulit. Kalau ditangkap, ditaruh di depan-depan masih gampang. Ditaruh paling tengah, sudah pasti gak iso ucul, dipasung lagi. Apa yang Paulus Silas lakukan? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mana bisa orang dalam kesulitan kayak gitu tetap berdoa dan nyanyi. Itu kalau nggak manusia roh yang menguasai manusia jasmani, nggak ada cerita itu. Nggak ada. Kita juga nggak sulit, saudara. Tahun ini, kalau ada mau bersuka cita di dalam kesulitan, kalau bukan manusia rohmu yang kuat mendominasi hidupmu, jangan harap. Anda akan susah terus. Tapi kalau Anda mau membiarkan manusia rohmu itu menguasai manusia jasmanimu, kau akan bersuka cita. Bersorak-sorailah, bagi Allah kekuatan kita. Sudah tahu, kalau saya lagi mengalami masalah saudara, itu gampang. Baca Mazmur 121, ayat 1 sampai 5. Itu kan jadi satu lagu. Ya, Mazmur 121, 1 sampai 5. Itu lagunya begini saudara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap penjaga Israel, dan seterusnya. Ayat 1 sampai 5. Kalau Anda lagi mengalami kesulitan, sudah nyanyikan lagu itu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Waktu saya nyanyikan itu, satu rumah, wow, atmosfernya beda saudara. Kalau kita suami lagi masalah gitu ya, istri ikut pusing nggak? Istri pasti berasa. Istri itu paling peka saudara, paling peka. Kalau nggak percaya laki-laki, berbuatlah yang nggak benar. Di saat Anda berbuat nggak benar, teleponmu pasti bunyi dan nanti istrimu yang telepon. Oh tahu, guyu, toh masih guyu. Loh, saya sudah ngalami, jadi saya tahu saudara. Aneh loh, telepon kok bisa muni di tempat waktu yang tidak tepat. Padahal tepat sebetulnya. Karena apa? Wes dibisiki sama Tuhan. Telepon dan bojomu, telepon. Kamu di mana? Wah, itu laki-laki kalau ditelepon istri, kamu di mana? Langsung begitu. It's the fact. Ya kan? Jadi kita mesti tahu, saudara. Kalau istri itu peka, maka itu kalau di rumah Anda punya masalah, ubah itu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari Tuhan. Istri akan menjawab, dari Tuhan, jangan takut. Tidak ada pintu yang tertutup bagi Tuhan. Semuanya terbuka. Kalau semua pintu tertutup, yang di atas masih terbuka. Itu yang kita mesti punya. Tahun 2022 ini Tuhan. Kita harus menjadi motor, menjadi berkat saudara. Melalui kehidupan kita, orang akan melihat. Ini terjadi sesuatu perubahan. Karena apa? Ada sukacita. Dan sukacita itu adalah kekuatanku. The joy of the Lord is the my strength. Itu kekuatanku. Jadi Anda harus banyak puji-pujian. Tahun ini banyak puji-pujian, banyak nyanyi. Jangan cemberut, kalau lagi mau cemberut bernyanyi. Sukacita, ya enggak? Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kalau Anda nyanyi gitu sama istrimu, luar biasa. I'm happy with it gitu. Nah, ini yang kita mesti harus ngerti, saudara ya. Jadi this is the stronghold. Artinya apa? Kalau Tuhan bilang this is the stronghold,
pasti ada sesuatu. Kenapa Tuhan kok bilang ada benteng? Karena ada sesuatu. Dunia ini saudara, ke depan itu mesti tambah buruk. Enggak ada jadi tambah baik. Orang kalau bilang, oh dunia semakin tua, jelas. Kemarin di Jakarta ada gempa kan, semua orang takut. Di atas kayak apa gitu kan. Di rumah anak dan cucu saya, gimana cucu? Takut nggak kena gempa? Enggak, mereka main game aja. Yang takut itu suster di depan tuh lari-lari katanya. Anak kecil nggak takut karena apa? Nggak ngerti. Ya memang kita mah nggak usah ngerti. Dunia ini mau jadi apa? Orang usah pedih. Nggak usah takut saudara. Karena apa? Kita ini orang yang sudah ditebus dan sudah dipilih. Nanti di session yang seterusnya saya akan cerita lebih dalam. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Tan. Ini jam 11. Ya, oke. Ya, ini masih jam 11. Haleluya. Mungkin ada yang mau tanya. Ini mestinya Pak Alin ini yang memimpin di sini. Tapi nanti sesi kedua ya Pak Alin ya. Mungkin ada yang mau tanya kepada Pak Tan, gimana bisa apa ya tadi punya pegangan yang kuat tadi ya. Kok bisa dalam kondisi yang demikian kok bisa sukacita itu loh. Jawabannya itu. Ya, mungkin ada yang tanya dari teman-teman. Oh Pak Alin mau berdiri, kenapa? Silakan Pak. Iya tadi, gelinggingan, ya. Pak Hengki mau tanya, silakan Pak Hengki. Boleh. Saya kemarin ada tanya sama Pak Tan Sri materinya ya, stronghold. Tapi ternyata sama beliau udah dikasih jawaban. Bocorannya kono, aku dikon menengai itu loh. Diem, oh ya wis. Tapi kira kan saya bisa pelajari apa yang Pak Tan Sri mau sampaikan. Tapi saya terima kasih banyak materi yang Pak Tan Sri sampaikan hari ini, stronghold. Jadi saya ingat betul bahwa doa puasa Esther ini bagi saya 2 tahun terakhir ini adalah satu pergumulan. Jadi 2021 pada saat juga saya lagi on fire tentang doa puasa Esther, proses terjadi. Saya dipanggil sama polisi di Polda Jatim. Saya ingat waktu itu saya telepon ke Alek, suruh doain, ke Ayung juga suruh doain. Ternyata ini jawabannya saudara. Jadi terakhir tahun 2021 saya ingat, oh iya. Ternyata di awal tahun 2021 Tuhan tahu pondasi, tahu benteng pada saya agar sepanjang tahun saya itu kuat. Agar sepanjang tahun saya itu ada sukacita. Ini yang saya sadari dari materi Pak Tan Sri yang stronghold ini. Di akhir tahun 2021 pas bulan Desember saya nyadari, oh iya ternyata ini yang Tuhan mau ya. Saya disuruh kuat dari awal hingga akhir. Mungkin pada saat waktu pertama kali saya proses di Polda, saya dituduh waktu itu saya nyelundupin barang-barang gelap ini, saya larinya ke yang tidak benar. Ya hasil akhirnya saya percaya itu juga tidak akan bagus. Ini terima kasih banyak Pak Tan Sri gitu. Saya juga 2022 ini awal tahun juga doa puasa Esther ini juga satu pergumulan, dimana ini tahu-tahu istri, anak, ART saya tahu-tahu sakit semuanya. Tapi saya percaya tahun 2022 ini Tuhan akan taruh sesuatu yang baru, yang jauh lebih baik lagi dari tahun 2021. Jadi mungkin yang perlu saya tanyakan sama Pak Tan Sri, kenapa stronghold itu harus terjadi? Terima kasih. Ya, kenapa stronghold itu Tuhan pesan seperti itu dan harus terjadi? Karena hari-hari ke depan, saudara, banyak sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Ya, contoh kayak pandemi. Pandemi itu ada yang main juga sih. Saudara tahu yang namanya virus itu kan mutasi itu sudah pasti.
Yang Omicron itu kan 37 mutasi. Ada lagi keluar International Hospital IHU itu 46. Itu semua bisa direkayasa dan dipermainkan. Dan maka dunia semakin jahat. Orang mencari jalan pintas. Selalu ukurannya orang lain. Maka itu kalau ada yang namanya di Vogue itu, orang terkaya di dunia, si A, si B, itu semua sedang kejar-kejaran menjadi siapa yang terkaya. Kalau yang lain sudah kayanya seperti itu, bagaimana gua jadi lebih kaya lagi? Ya main kotor. Yang paling mudah, melakukan sesuatu rekayasa gimana caranya supaya menjadi lebih kaya. Itu orang-orang bodoh semua. Kalau kita pikir loh, Anda sekaya apapun, sehari makan 10 piring nggak enak. Kalau Anda nggak tidur, Anda nggak nyaman. Anda mau ngotot sekaya apapun, begitu entek duniamu, entek hidupmu di dunia ini selesai. Coba orang yang mati, yang punya simpanan banyak, punya deposito di mana-mana di dunia ini, kalau dia mati bisa ditanyain nggak? Punya simpanan di mana, Pak? Nggak tahu. Aku punya loh kartu bankmu, nomor PIN-nya nggak tahu. Bisa ditanya nggak PIN-nya di mana? Bisa. You have anything in this world, actually there is nothing. Tapi dunia mencari itu, gitu loh. Nah, maka itu dunia itu sedang jahat dengan jahat-jahatnya, termasuk satu negara dengan negara lainnya. Kenapa Laut Cina Selatan jadi urusan sekarang? Karena kalau tidak ada pertempuran, senjata ya ora payu. Negara besar, utangnya besar dibanding GDP-nya. Tapi kenapa dia kok tetap orang mau invest? Karena dia menentukan dunia. Pada saat ini diceklek, terjadi perang, itu otomatis semua rudal yang sudah 10 tahun yang lalu laku semua. Dan langsung bisa mengurangi hutang dia. Ini semua permainan sebetulnya. It's a game. Maka itu kalau ke depan kita mau hal intervensi Tuhan, apa yang terjadi di Indonesia, itu karena semata-mata karena doa. Kalau nggak karena doa, mana bisa kita melewatin masa-masa yang sulit ini. Ini karena intervensi Tuhan. Jadi kalau stronghold itu perlu banget saudara. Serangan-serangan, bom lah, panah, apa semua akan datang. Tetapi selama Anda tinggal di dalam camp itu, di dalam benteng itu, Anda akan bisa melewati masalah sulit apapun. Di tengah pandemi ini, saudara, saya kehilangan 3 kakak, 1 ipar. Saudara. Yang 2 kena COVID dan lewat gitu. Tapi saya harus menghibur ponakan-ponakan saya. Saya bilang sama mereka, kamu lihat, Tuhan itu bilang, kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Satu-satu kakak saya sebelum mereka pulang semua, satu-satu sudah percaya Tuhan. Bahkan yang paling akhir, kakak saya itu pernah sakit, didoakan, dia bilang, kalau aku sembuh aku mau dibaptis. Tapi kan tidak sembuh-sembuh, dia kena Alzheimer. Ya kan, sampai terakhir saudara. Istrinya meninggal dulu, seminggu kemudian dia. Dan anehnya tuh, 3 hari sebelum dia meninggal, anaknya tuh panggil pastor ke rumah. Papa mau terima Tuhan Yesus enggak? Ngangguk dia. Baptis ya sekarang ya? Iya, dibaptis. Lewat itu besok meninggal dia. Saya bilang sama ponakan saya, kamu harus bersyukur. Firman Tuhan bilang apa? Manusia kuat 70. Umurnya 70, kalau kuat 80. Kakak saya, iparnya semua di atas 70. Kakak saya usia 76, 75, wes ucap syukur loh. Sudah dapat cuan kok gitu. Sesuai kan? Tuhan nggak pernah salah gitu kan. Yang penting apa? Kalian semua di dalam Tuhan. Dan hari ini kamu lihat bagaimana Tuhan memimpin hidup kalian semua. Itu maksud saya. Jadi tahun ini kita tetap harus tinggal di camp, di stronghold itu, di benteng itu saudara. Dengan apa? Sukacita. The joy of the Lord is my strength. Jangan beri kesempatan setan saudara ya. Yang Pak Benat selalu ingetin apa? Filipi 4 ayat 8 itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Jadi kalau ada pikiran jelek dalam pikiran kita malam-malam atau kapanpun, jangan kasih kesempatan.
Ingat Ayub 325. Saya tuh selalu ingat Ayub 325 karena dulu saya punya mobil BMW 325 gitu kan. Jadi gampang ingatnya. BMW 325 itu terkenal gitu. Powernya gede gitu kan. Larinya kencang gitu. Tapi yang benar apa? Ayub 325 mengatakan apa? Justru apa yang aku takutkan itu yang malah terjadi. Lah setan ngerti ayat ini. Sering kita tuh diserang, bikin kamu takut, khawatir, mikir yang boten-boten. Gua nanti kalau gini gimana? Gua kalau sakit gimana? Kalau gua gini. Sudah, urusan itu gak benar. Karena apa? Yesus telah mati bagi aku. Dia yang mengangkat sakitku. Dia yang menanggung susahku. Dia yang mengubah sialku dalam hidup ini menjadi lebih baik. Ya. Jadi Tuhan itu sudah mati buat kita. Maka itu kita mesti mikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Berita buruk tidak manis. Ya kan? Kalau ada berita buruk sedap didengar? Enggak. Jangan dipikir. Percayalah, Kristus akan merubah hidup kita di tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Yesus berkati, Pak. Ya, terima kasih Pak Tan. Masih ada satu kali kesempatan Pak Hengki. Oh, tadi Pak Hengki dulu. Oke, terima kasih. Shalom brother semuanya dan sisters. Pak Tan, tadi disinggung di dalam sharing ini, Pak Tan membina anak-anak muda sampai 50 orang. Nah itu sangat menarik buat saya ya. Ini ada kaitannya dengan tema tadi stronghold itu. Salah satunya adalah kita juga harus membina anak-anak kita supaya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua berkaitan dengan chapter di Malang ya Pak, saya dari Malang. Di Malang ini ada satu chapter youth yang movement, di Batu ada satu juga, jadi 2. Nah beberapa tahun yang lalu yang di Batu ini banyak yang sudah lulus terus mencar-mencar, jadi chapternya bubar gitu Pak. Nah kondisi COVID ini membuat chapter youth yang di Malang ini malah banyak yang merotol gitu Pak. Mereka bukan terhilang gitu enggak. Ada yang pindah pelayanan, ada yang aktif di gereja. Nah yang sisa benar-benar aktif di chapter Tugu ya Pak namanya. Dari 8 orang yang aktif sekarang hanya sisa 3. Chapter ini enggak mati, tetap berjalan, tapi enggak bertumbuh. Nah pertanyaan saya bagaimana Pak bisa membina sebanyak 50 orang ini menjadi beban saya juga Pak. Terima kasih, itu aja Pak. Ya saudara, ini cerita anak muda. Kita di Full Gospel tuh sering mengajak anak muda ke Full Gospel. Tapi kenapa kok nggak bisa bertumbuh? Saya pelajari saudara, ternyata mereka itu punya dunia sendiri. Anak-anak muda usia belasan tahun sampai 25, itu kalau di dalam psikologi disebut generasi Z. Kita ini generasi baby boomer, lahir tahun 50, sekian 60 baby boomers. Jadi kita masih ngerti mesin tik, kita masih ngerti TV yang model tabung, ya kan? Kita masih di dunia seperti itu, seperti radio. Anak-anak yang sekarang lahir, anak-anak yang belasan tahun, mereka nggak ngerti itu loh. Cucu saya tunjukin mesin ketik, dia bingung, apa ini? Saya jawabnya kan susah, ada hurufnya ABCD, apa ini Kong? Ini kereta api, main kereta apian, ditekan, kepalanya bisa jalan. Ya kan, mereka kalau lihat TV yang tabung, yang besar gitu, bingung mereka. Oh gitu, mereka lahir HP sudah nyala gitu kan. Jadi kalau kita pakai paradigma baby boomer, menyentuh anak-anak, ya nggak nyambung. Pasti nggak nyambung. Bapakku sudah kuno, nggak ngerti. Zoom apa nggak tahu. Ya kan, lo WA itu bisa dibuat buat ngeling berapa orang, bisa sampai 8 orang, 10 orang. Lo masa bisa? Gimana caranya? Nah kita tanya begitu aja, bagi mereka sudah jadi handicap.
Saya ngalami, saudara. Anak saya yang kecil itu juga begitu. Tapi untungnya saya belajar untuk mengikuti mereka. Aku harus suka lagu style lagumu. Aku harus suka cara berpikirmu, kritisnya dia, ya, cara berpikirnya loh. Anak-anak muda itu sangat kritis, saudara. Kemarin malam saya sempat makan di Surabaya itu ada lomi yang terkenal apa tuh? Sorry ya, ini puasa saya ngomong, memang ini kenyataan kemarin malam gitu. Jadi saya diajak makan sama family, kamu tak kasih tahu nih, makan lomi yang terkenal di Kemang Jepun. Kan ngantri gitu kan, saya lagi mau duduk ini, tahu-tahu ada orang yang dolit pantat saya gitu loh. Ini kayak orang mau ngerogoh kantong saya gitu kan. Ternyata ada orang, apa itu kayak, apa ya, orang minta-minta gitu, jualan kerupuk, tapi badannya tuh sampai nekuk gini, yang makan di situ pasti tahu dah. Kan jadi nggak enak gitu kan. Tuh, iki piye tuh. Saya berdiri kursi saya diambil, didudukin dia. Ya sudah saya berdiri aja, saya ngeliatin gitu. Apa yang saya mesti lakukan ini gitu. Masa kalau nama Yesus berdiri, kan gitu. Ya kan, lagi mikir gitu. Apa gua suruh orang ini berdiri gitu. Tapi saya pikir-pikir waktu itu kan Tuhan berikan belas kasihan kepadaku. Petrus waktu jalan juga orang yang minta-minta belas kasihan tunjukkan kepadaku. Oh ini gak jalan apa-apa ya, apa ya? Masa tak tanyain gitu kan? Nah anak saya kan di situ. Anak saya kritis, dia bilang apa? Coba sih Tuhan Yesus waktu itu kalau kejadian seperti itu disuruh bangkit nggak? Disuruh sembuh nggak orang itu? Benar nggak? How you answer it gitu? Bagaimana menjawabnya? Loh Pak, waktu dia habis ya Pak? Baik, saya cepetin aja. Gimana jawabnya gitu kan? Ya saya bilang, nah kamu tahu nggak? Tuhan Yesus itu juga pernah nggak bikin mujizat? Susah. Mana ada di Alkitab? Ada, kamu baca. Tuhan Yesus itu waktu di Nazaret, dia hampir nggak pernah bikin mujizat. Karena apa? Karena orang-orang Nazaret itu kampungnya dia. Kampungnya dia banyak yang tahu ini anaknya Yusuf. Anaknya Yusuf bisa bangkitkan orang nggak orang percaya. Nah, kalau kamu tidak percaya, ya tidak terjadi mujizat gitu loh. Ya kan? Masa Bapak tadi disuruh demonstrasi gitu. Ayo, bangun. Enggak, anak saya yang besar bilang apa? Oh ini biasa Pak. Anak saya ngepul ya. Ngepul ya apa? Ada becak yang ngedrop dia. Ntar habis dari sini dia pergi kacang hijau, bagaimana? Wes muter-muter aja. Wah, dulu ini repot gitu kan. Tukang ngepulnya aja dipanggil. Ya, maksud saya anak muda itu tanyanya seperti itu. Lah saya sekarang ini yang bina anak-anak 50 saudara, itu tidak di dalam Wonderful Gospel. Jadi mereka itu punya komunitas namanya 3C, saudara. Christ Center Community. Jadi anak-anak muda itu mencari teman yang sedunia sama mereka. Akhirnya dibentuk menjadi CG, menjadi cell group. Dari 4 sekarang jadi 12, saudara. Nah kebetulan kalau anak-anak muda, sudah perhatikan, mereka itu cenderungnya kalau di Jakarta itu mesti ke JPCC. Ini ngomong gereja gitu ya. Kenapa JPCC? Karena JPCC itu lagunya keren-keren gitu. Tapi ternyata anak-anak muda itu tidak berhenti sampai di situ. Sekarang mereka punya tren bukan ke JPCC. Perginya kemana? Australia, namanya Planet Shaker. Ya kalau lihat di internet Planet Shaker, wah itu khotbahnya juga strong, musiknya juga wah luar biasa, jengkrak-jengkrak gini, mereka paling suka itu. Dan kita ada kolaborasi dengan Planet Shaker. Dari 5 anak yang sekolah lulus itu jebolan Planet Shaker. Nah sekarang kita punya CG ini sudah mengadop itu membernya itu sampai ada dari Medan, dari Makassar. Karena zaman pandemi ini anak-anak muda itu sudah nggak mikir gereja itu bentuk tempat. No, it's a community. Jadi kalau hari Minggu bikin acara itu ngumpul bareng itu dari seluruh Indonesia. Lah saya masuk untuk menjangkau mereka, mengimpartasi mereka, dan mereka kembali kepada Kristus ujungnya. Ujungnya itu ke Kristus. Gini loh, ada saya nggak ada saya, dia tetap nyantol ke Kristus. FG Bimen kan gitu. Masa FG Bimen membawa orang kepada saya? Nggak boleh. Harus membawa orang itu kepada Kristus. Kalau saya nggak di dunia ini, dia tetap kuat karena dia pengikut Kristus. Nah itu goalnya, saudara. Nah disitulah
akhirnya anak-anak muda itu bertumbuh. Karena bertumbuh, ya tambah wakil gitu. Tapi mereka kalau yang di kota lain, ya mereka ke gereja mereka juga. Yang di Purwokerto, ya mereka ke gereja mereka sendiri. Tapi mereka masuk di dalam community yang namanya 3C itu, Christ Center Community. Ya, jadi kira-kira itu Pak yang dibangun. Tuhan Yesus berkati. Oke, thank you Pak. Tahan dulu di sini. Bisa ditayangkan pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Pak Adi, Pak. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya, terima kasih Pak Tan atas saya diberi kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya tentang bagaimana jika kita membantu teman atau saudara, tetapi saudara atau teman itu lagi diproses Tuhan, Pak. Apakah kita bisa ikut diproses juga sama Tuhan? Karena menurut keterangan Pak Tan tadi, karena kita ada ikut campur dalam suatu pemrosesan itu tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih. Ya, terpaksa mesti buka ayat sedikit, sudah. Ya, kita lihat di Yesaya, saudara. Kita lihat di Yesaya. Nanti Pak baru komentarin itu ya. Yesaya. Kita lagi kaget sama Yesaya. Yesaya 30 rasanya. Iya, enggak. Yesaya 31 ayat pertama. Saya baca ya, Yesaya 31 ayat pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana, dianya besar maksudnya Tuhan, tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Dia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang salib. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Ayat ini dijelaskan, kita bantu orang, kita sendiri juga bisa tergelincir. Seperti yang saya ngomong tadi itu, kalau Tuhan sedang mengajar anaknya, kita harus tahu, oh ini lagi diproses apa enggak orang ini. Kalau dia lagi diproses, kita membantu boleh, saudara. Dalam arti begini, kalau enggak anaknya putus sekolah, sekolahnya gue bayarin. Kalau enggak di rumah enggak ada makan, gua kasihin. Tapi jangan ngurus bisnisnya dia. Artinya gini, bisnis punya masalah nih, hutangnya banyak, tak tutupi ya hutangnya. Hati-hati, saudara. Karena apa? Orang itu yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Orang berhutang itu punya tanggung jawab. Dia harus menghadapi dan menyelesaikannya. Kalau ada orang lain datang menyelesaikan itu, saudara akan menjadi anak gampang. Gampang. Menetak gawe yang lebih gendeng mana. Tuhan akan nolong. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Saya ngalami proses bertahun-tahun, saudara, untuk menyelesaikan masalah saya. Bukan cuma hari ini doa besok selesai. No. This is so many years. So many years. Tapi itu akan jadi lebih baik. Saya pernah satu hari ditelepon teman. Malam-malam jam 10. Itu loh, teman baik, kita ngalami susah. Perlu kita tolongin. Pokoknya kayak duit lah. Malam itu saudara, saya ingat ayat ini. Saya bilang sama teman saya. Bukan saya tidak mau ngambil bagian. Mau saya. Tapi kalau suruh keluar duit, nutupin masalah dia, bisa, kita berdua ya bisa gitu. Tapi nggak bener loh. Saya kalau suruh itu saya nggak mau. Oh teman saya marah. Kamu ini nggak setia kawan, begini. Ya wes, mau gimana gitu. Saya pokoknya membantu yang Tuhan gerakkan saya ngambil bagian. Dan saya tidak pernah ngomong kalau ngambil bagian, wes kok eleng yo, utangi piro bayar, gak ada. Saya tidak pernah membantu orang meminta kembali, tidak ada. Bantu ya lepas gitu aja sudah. Terus, benar saudara, 6 bulan kemudian, teman saya itu yang tadi menelpon saya itu, dia talangi sendiri. Talangi dewe.
Apa yang terjadi? 6 bulan kemudian dia sendiri ikut masalah. Telepon saya, aku kok ngalami masalah ya. Bisnisku kok diam-diam bisa ngalami. Iki mampet, iku mampet. Ya, kamu lihat rekening, lihat firman Tuhan dulu. Firman Tuhan bilang apa? Aku akan menghajar orang yang menolong dan ditolong loh. Jadi nggak ada ceritanya kalau kamu tolong yang baik gitu terus Tuhan ikut baik. Enggak. Firman-nya nggak bilang begitu. Jadi kalau menolong teman harus. Tapi kalau take over, kamu mengganti Tuhan, hati-hati. Tuhan berkati, Pak. Ya, aplaus ya buat Pak Tan Sri, luar biasa.